Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mata kuliah sistem terdistribusi. Kali ini kita akan membahas tentang sinkronisasi. Jadi sinkronisasi itu terdiri dari berbagai macam. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang sinkronisasi clock. Jadi sistem tersebar sebenarnya adalah proses-proses yang berkolaborasi atau bekerjasama. Sinkronisasi sendiri diperlukan baik di sistem tunggal atau sistem tersebar dengan alasan yang sama. Kemudian sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam satu pemakaian sumber daya atau sharing resources, kemudian pengurutan kejadian, kemudian kesepakatan clock tersebar. Nah, gambar ini menggambarkan bahwa bila waktu pada output adalah 2144, kemudian source code-nya dimodifikasi di komputer lain yang clock-nya lebih lambat. Sehingga waktu source code adalah 2143 karena source code memiliki waktu yang lebih lama daripada file objeknya. Maka Mac tidak akan melakukan rekompilasi. Kemudian clock fisik. Pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting. Contoh real-time system. Untuk sistem ini diperlukan clock fisik eksternal karena alasan efisiensi dan redundansi atau berlebih. Clock fisik jamak biasanya digunakan yang mengakibatkan ada dua masalah muncul. Satu, bagaimana mensinkronkan eksternal clock tersebut dengan clock sebenarnya. Kemudian bagaimana mensinkronkan antar clock yang ada. Saat di mana matahari mencapai titik tertinggi di langit disebut transit of the sun dan terjadi di siang hari. Interval antara dua transit berurutan disebut Faraday. Sedangkan solar second didefinisikan tepat 1/86.400 dari solar day. Nah, International Atomic Time atau disebut dengan EAT adalah rata-rata jumlah tik dari jam atom Cesium 133 sejak tanggal 1 Januari 1998 dibagi 9.192.631.770. Ini perhitungan internasional tentang waktu. Disebabkan waktu siang bertambah lama, TAE menjadi lebih lambat dibanding solar second. Untuk mengkoreksinya digunakan leap second dengan cara meloncati waktu TAE sehingga sama dengan solar second. Ini secara teknisnya perhitungan waktu second. Nah, ini rumusnya clock time. Kemudian kita masuk ke algoritma Beckley. Di algoritma Beckley digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. Daemon di server time melakukan polling ke semua klien yang akan dijawab oleh setiap clock. Kemudian time di Daemon kan mengirim penyesuaiannya. Forward dapat dilakukan dengan meloncat dan backward perlu perlambatan yang bertahap. Ini adalah infografisnya. Bisa dilihat, Daemon menanyakan nilai clock ke semua mesin, yang A, kemudian B, mesin-mesin menjawab, kemudian yang C, Daemon time memberitahu semua mesin berapa sih nilai koreksi yang harus digunakan. Masuk ke algoritma rata-rata. Metode ini mensinkronkan clock dengan cara desentralisasi. Cara kerjasamanya dengan membagi waktu ke dalam interval resenkronisasi yang lebarnya tetap. Interval ke-1 dimulai pada T0 dan IR dan berjalan sampai ke rumus yang tersebut, kemudian di mana T0 adalah kesepakatan lalu dan R adalah parameter sistem. Pada setiap awal interval, setiap mesin mengumumkan waktu terkininya. Karena clock di mesinnya berbeda, akan berjalan dengan laju yang berbeda pula. Pengumuman ini akan terjadi bersamaan. Sesudah mesin mengumumkan waktunya, timer lokal diaktifkan untuk mengumpulkan semua pengumuman yang diterima dalam interval S. Setelah semua pengumuman diterima, waktu yang baru dapat dihitung dengan algoritma yang ada. Algoritma paling sederhana adalah merata-ratakan nilai yang diperoleh dari semua mesin. Ini gambaran secara teknisnya. Nah, sumber clock eksternal jamak. Algoritma ini menjadi dasar untuk protokol NTP, Network Time Protocol. Interval waktu dapat ditentukan dengan menggunakan algoritma Christian dengan waktu tunda perlambatan diketahui. Digunakan dalam sistem yang disinkronkan dengan sangat akurat. Waktu diperoleh dari berbagai sumber UTC. Koreksi dari waktu lambat diperhitungkan, kemudian gunakan media overlap sebagai media perkiraan terbaik. Nah, ini infografisnya. Ini
rumusnya ya, rumus standar waktu. Kemudian yang terakhir ini adalah Atmos on message delivery. Jadi setiap pesan membawa pengenal koneksi dan timestamp. Untuk setiap koneksi, server menyimpan timestamp terbaru ke dalam tabel. Bila ada pesan masuk dengan timestamp yang lebih lama daripada timestamp yang disimpan, maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat. Server menyimpan variabel global yang memungkinkannya untuk menghapus timestamp lama. Jadi di dalam sinkronisasi sistem terdiri Busri terdapat beberapa macam langkah dan terdapat beberapa algoritma tergantung kebutuhan kitanya. Sekian dalam materi sinkronisasi sistem terdistribusi. Jika kurang sempurna mohon dikoreksi. Saya Robert Benggara, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.